Halo, terima kasih masih bersama saya, Yohanes. Kali ini kita akan belajar tentang sambungan las. Kami menyediakan beberapa tutorial untuk mempelajari sambungan las ini agar saudara lebih memahami materi kuliah yang diberikan. Pada tutorial kali ini, kita akan belajar tentang sambungan las untuk paralel fillet, namun panjang fillet tidak sama antara sisi atas dan bawah. Dan kita menyebutnya sebagai axially loaded unsymmetrical fillet. Mari kita lihat contoh kasusnya. Pada slide ini ditunjukkan sebuah plat berpenampang L dilas pada plat yang lainnya. Las diberikan pada sisi atas dan sisi bawah. Plat L ini digunakan untuk menopang gaya P dari luar. Beban P ini tidak tepat bekerja pada bagian tengah dari plat L, melainkan beban lebih mendekati sisi bawah dari plat L. Untuk kondisi sambungan seperti ini, maka kita tidak bisa memberikan panjang pengelasan yang sama untuk sisi atas dan sisi bawah, karena beban lebih dekat pada sisi bawah plat daripada sisi atas. Artinya, bagian sisi bawah plat akan menerima beban lebih besar. Maka, sambungan las pada sisi bawah harusnya lebih panjang daripada sisi bagian atas. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan proporsi antara panjang las bagian atas dan bagian bawah? Parameter apa yang kita gunakan untuk menentukan panjang tersebut? Ya, saudara benar. Panjang pengelasan pada sisi atas dan sisi bawah sesuai dengan proporsi beban yang ditopang oleh sisi las tersebut. Dan itu sangat terkait dengan momen tahanan area dari las sisi atas dan sisi bawah. Mari kita simak penyelesaiannya pada slide berikutnya. Jangan lupa di sini kita sudah mengetahui dimensi utama dari plat dan kekuatan dari material las seperti yang ditunjukkan pada slide. Pada tahap pertama penyelesaian, kita bisa menghitung berapa panjang total pengelasan yang dibutuhkan untuk menopang beban kerja P. Di sini yang bekerja pada pengelasan adalah tegangan geser, sehingga kita harus menentukan berapa penampang geser yang menahan beban tersebut. Kemudian kita bisa menghitung berapa kapasitas kekuatannya jika penampang geser tersebut dikalikan dengan kekuatan geser yield dari material las. Seperti yang ditunjukkan pada langkah pertama. Kapasitas beban P yang bekerja dari luar harus sama dengan kapasitas kekuatan dari sambungan las. Maka kita memperoleh panjang las total sebesar 377 mm. Berikutnya kita harus menentukan proporsi panjang pengelasan untuk sisi atas LA dan sisi bawah LB. Maka kita harus mencari di manakah posisi titik beban bekerja. Pada gambar, posisi titik beban ini ditunjukkan dengan garis sambung putus atau garis sumbu berwarna pink mendatar. Jarak B atau jarak sumbu kerja beban dapat dihitung mirip dengan perhitungan dari pusat gravitasi gabungan dari benda. Namun ada sedikit perbedaan. Untuk itu lihatlah gambar pada bagian kiri bawah, di mana plat L dibagi menjadi dua area A1 dan A2. A1 memiliki panjang atau ketinggian 190 mm dan lebar 10 mm. A2 memiliki lebar 150 mm dan tinggi 10 mm. Dengan mengetahui dimensi ini, maka kita bisa menghitung A1 dan A2. Sedangkan Y1 dan Y2 adalah jarak pusat center of area dari masing-masing A1 dan A2. Perbedaannya di sini dengan perhitungan pusat area total adalah jarak Y1 dan Y2 tidak diukur dari sumbu acuan mendatar atau sumbu 0. Melainkan Y1 dan Y2 adalah
separuh dari ketinggian masing-masing luasan A1 dan A2. Sehingga Y1 adalah 95 dan Y2 adalah 5 mm. Maka dengan memasukkan angka-angka tersebut dalam perhitungan, pada langkah 2 kita memperoleh bahwasanya sumbu kerja benda bekerja sejarak B atau 55,3 mm dari sisi bawah plat L atau sisi bawah pengelasan, dan berjarak 144,7 mm dari sisi atas. Dengan mendapatkan nilai A dan B ini, kita bisa menggunakannya untuk menghitung proporsi panjang dari sisi atas dan sisi bawah. Maka untuk pengelasan sisi atas, kita bisa menghitung dengan perbandingan terbalik jarak lengan. LA kita gunakan B sebagai panduan untuk perhitungan panjang. B per panjang total kalikan panjang total. Maksudnya B dibagi dengan lebar plat dikalikan dengan panjang total sama dengan 104,2 mm. Dan LB bisa dengan mengurangkannya dari panjang total pengelasan dikurangi dengan LA, sehingga kita dapatkan 272,8 mm. Perhitungan rinci tidak diberikan pada tutorial ini agar saudara bisa mencoba menghitung sendiri sebagai latihan. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.